menyerahkan dia gitu. Jadi mau dipakai Tuhan. Udah dia mau sharing. Oke, udah. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama teman-teman yang jadi bikin kelompok sharing. Ada nggak sih rasa takut bahwa apa yang kalian ngomongin itu bakal ditolak sama maba? Kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi kalau iya, silakan. ya jangan ya apa juga sih. Nggak maksud aku. Coba renungkan dengan jujur. Ada nggak sih waktu kita sharing kita takut kalau yang kita kasih itu mental gitu loh, bahwa sebenarnya apa yang kita kasih itu sia-sia gitu loh. Coba ada yang merasa kayak gitu? Yang lain? Nggak juga. Karena gini, aku pernah ngerasain kayak gini. Aku pernah nginjilin orang, tapi orangnya nolak. Dan jujur aku down, kayak kecewa gitu. Kenapa kok gue ngasih kabar baik gitu, tapi kok orang nolak? Atau misalnya gue lagi ngasih pelajaran Alkitab ke orang gitu, tapi akhir-akhirnya orangnya juga ngasih negatif gitu. Kadang-kadang gue mikir kenapa kok gue udah berbuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan, tapi hasilnya sia-sia gitu. Karena gue sendiri juga udah ngeliat di pengalaman gue bahwa ada banyak kelompok kecil yang pada akhirnya nggak jalan-jalan atau malah juga bubar. Pengalaman pribadi sih, karena kelompok kecil pun juga nggak jalan gitu. Jadi kesannya apa yang udah ditabur kayaknya kok sia-sia gitu. Tapi satu hal aku pengen aku kasih tahu ke kalian, jangan pernah merasa gitu. Apa yang kalian lakukan nggak pernah sia-sia. Atau mungkin kalian ngerasa kalau yang kalian lakukan itu kayaknya kecil atau nggak ada artinya. Ada kabar bagusnya sih, bahwa sebenarnya apapun yang kita buat ke Tuhan itu nggak pernah sia-sia gitu. Seperti dibilang di kitab Yesaya ya, semua firman Tuhan nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu kabar baik yang pertama. Terus yang kedua, Yesus juga bilang, kalau kamu memberitakan kabar baik ke orang, tapi orang itu nggak nerima kamu, dia berarti nolak kamu. Dia bukan menolak kamu, tapi dia menolak aku, yaitu Yesus. Dan berarti kalau menolak Yesus, dia menolak juga dia yang mengutus Yesus atau Bapa. Mungkin kalian nggak ngerasain, tapi percaya deh, bakal ada saatnya dimana kalian akan ngerasa kecewa gitu. Apalagi nanti begitu kelompok kecil atau tipenya mulai jalan, kok anak bimbingan gue kok nggak datang gitu, atau kenapa kok anak bimbingan susah banget diajarinnya gitu loh. Ngapain sih kayaknya gue buang-buang waktu ngajarin dia, tapi kok nggak masuk gitu. Mungkin, tapi satu hal yang gue pengen meneguhkan kalian semua dengan berkata bahwa ini pekerjaan Tuhan, bukan kerjaan kita. Apakah berhasil apa enggak ya tergantung Tuhan gitu. Karena kita di sini cuma kasih doang, kita ngajarin. Apakah orang itu nanti berubah atau nanti orang itu mau ikut Tuhan apa enggak, ya terserah dia dan terserah Tuhan juga gitu. Jadi jangan takut, lakukan aja bagian kalian dan terus berteguh di dalam itu.